Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tugas laporan hasil observasi tentang sampah yang berada di lingkungan madrasah. Kalian tahu nggak sih apa itu sampah? Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di sekolah akan terus bertambah selama masih ada siswa yang membuang sampah sembarangan. Sampah dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan sifatnya. Sampah berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan, sedangkan anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Sampah dapat dibedakan berdasarkan bentuk, jenis, dan komposisinya. Bentuk sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, sampah cair. Jenis sampah. Sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Komposisi sampah dapat dibedakan menjadi sisa-sisa makanan, kertas karton, kayu, kain, tekstil, karet, kulit, plastik, logam, besi, non-besi, kaca, tanah, pasir, dan batu. Sementara itu, sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau ungradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah ini dapat didaur ulang home industry untuk mengurangi jumlah sampah, serta dijadikan sebagai peluang usaha. Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat, sehingga kebanyakan sampah anorganik termasuk. Sampah padat dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, kebun, plastik, metal, gelas, dan sebagainya. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi, seperti limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri. Meskipun sampah di sekeliling kita ini ada beragam jenis dan jumlahnya, tetapi ternyata itu semua dapat dimanfaatkan untuk hal lain. Pemanfaatan sampah ini selain dapat digunakan sebagai kompos yang menyuburkan tanaman, dapat juga digunakan sebagai kerajinan tangan hingga bahan utama untuk sumber daya biogas serta listrik. Apabila hendak dijadikan sebagai kerajinan tangan, maka haruslah melewati proses daur ulang terlebih dahulu. Dampak negatif antara lain, sampah yang dibuang sembarangan dapat merusak pemandangan, mencemari lingkungan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dampak positif antara lain, sampah organik dapat dijadikan pakan ternak dan kompos. Sampah anorganik dapat didaur ulang, digunakan kembali, dan dijadikan sarana kreativitas. Berikut adalah keadaan sampah yang ada di lingkungan madrasah.